Teman-teman, kita bahas mulai dari nomor 34. Oke ya. Sandra mengendarai mobil dari kota A ke kota B. Rute perjalanannya sebagai berikut. Ia berangkat dari kota A menuju timur. Nah, di sini teman-teman kalau nggak tahu arah mata angin, wajib gagal nih soal seperti ini ya. Jadi harus tahu arah mata angin. Timur. Timur berarti kemana teman-teman? Ke kanan. Ini mana nih? Nah, ini. Ke kanan. Berapa? 20 km. Nah, kita tulis 20 aja ya. Terus kemudian belok ke utara sejauh 20. Maka utara ke atas. Cus. Ini juga 20. Nah, kemudian belok lagi ke timur 10. Ke timur 10. Nah, begini kira-kira. Terakhir terus timur, kemudian belok lagi ke utara 10. Ini 10 ya, teman-teman. 10. Terus dia belok lagi ke utara 10. Maka ini 10. Terus terakhir ya belok ke timur sejauh 10. Maka 10 lagi nih teman-teman. Oke. Dan tiba di kota B. Berarti sini tadi dia A ya. Ini titik A, ini titik B. Dan pertanyaannya, sebenarnya berapa jarak kota A ke kota B? Nah teman-teman, kalau kita lihat nih ya, kita tarik garis begini. Karena dia kan belok-belok tuh. Kita tarik garis lurus seperti ini. Tarik garis lurus seperti ini. Nah, sorry, ini lurus ya, sebenarnya ya lurus ya. Ntar dulu. Nah, udah kelihatan ya. Nah, kalau kita tarik garis lurus ini, kita tinggal cari tingginya. Kita kan udah ketemu nih, jadi sudut segitiga siku-siku ya. Sudut siku-siku ya kan? Iya nggak sih? Nah, kalau udah sudut siku-siku ini sebenarnya gampang sih. Kalau kita udah tahu alas, terus tingginya, tinggal sisi miringnya aja kan. Coba nih alasnya berapa? Alasnya ya ini. Yang mendatar-mendatar ini itu alas berapa deh? 20 tambah 10 tambah 10. Ini 10 juga ya. 10 kan? 20 tambah 10 tambah 10 berarti dia 40 ya. Terus tingginya 20 tambah 10 30. Nah, sebenarnya kalau udah sudut segitiga siku-siku, sudut siku-siku gini, kita udah bisa pakai tripol Pitagoras. Kalau di sini 30 40, maka sisi miringnya itu wajib 50. Nah, jadi jawabannya ada nggak 50? Ada kan yang D. Nah, kalau ada yang nggak paham tripol Pitagoras itu ada cara pintas ya, cara cepet. Tripol Pitagoras itu kan ada 3 4 5. Nah, 3 4, nah sama-sama dikali 10. Kalau 3 dikali 10, 4 juga dikali 10, 5 juga dikali 10, maka dia 50. Tapi kalau mau pakai rumus Pitagoras, nggak mau pakai tripol Pitagoras juga boleh. Berarti dia sisi miring AB sama dengan ini akar 30 kuadrat plus 40 kuadrat kan, rumus Pitagoras ya, udah paham lah pasti ya. Ini akar berapa? Akar 30 kuadrat sama dengan 900 plus 40 kuadrat sama dengan 1600. Nah, ketika dijumlahin ini hasilnya berapa? 2500 ya. 2500. Akar 2500 sama dengan berapa? 50 kan, serupa kan, sama. Nah, gitu. Tapi ingat ya teman-teman, tripol Pitagoras itu hanya berlaku untuk sudut segitiga siku-siku. Bukan sudut sih, jadi untuk menghitung segitiga siku-siku. Jadi segitiga yang lain enggak berlaku gitu. Oke, kita lanjut nomor selanjutnya. Nah, nomor selanjutnya adalah 1/4 berbanding 3/5. Itu berarti kan 1/4 banding ya, sama dengan bagi kan, 3/5 gitu. Nah, ketika ada pecahan, ada pembagian, maka ubah ke perkalian kan. Ini sama dengan berapa? 1/4 dikali 5/3. Kalau begini udah paham lah pasti. Maka 5/12. Terus ada nggak jawabannya? Ada. 5 berbanding 12. Ini kan sama dengan 5. Ini 5/12 ini kan sama dengan 5 banding 12 gitu ya. Paham ya? Oke, kita lanjut nomor selanjutnya. 4 orang membangun jembatan untuk sungai dan selesai dalam 15 hari. Jika jembatan ingin diselesaikan dalam 6 hari. Nah, soalnya maka berapa orang yang diperlukan untuk menyelesaikannya? Oke.
15 hari 4 orang ya. Kalau 4 orang maka dia akan selesai dalam 15 hari gitu kan. Jika jembatan ingin diselesaikan dalam 6 hari maka di sini buat di sini 6. Berapa orang yang diperlukan untuk menyelesaikannya, maka di sini X. Oke. Karena dia belum diketahui. Nah, sekarang teman-teman lihat. Dia kalau ke sini dia berkurang. Nah, kalau dia maunya harinya berkurang jadi 6, maka ini harus lebih banyak dong pekerjaannya kan. Kalau 4 orang selesainya 15 hari. Maka kalau 6 hari orangnya berapa? Harusnya tambah dong gitu kan. Nah, karena di sini kurang, di sini tambah, maka dia perbandingan berbalik nilai. Kalau perbandingan berbalik nilai itu gampang sekali ya, teman-teman. Lakukan aja perkalian sejajar. Jadi X dikali 6 sama dengan 4 dikali 15. Gitu aja. Nah, ini bisa berapa ini? Ini bisa 3, ini bisa 2 ya. Maka 3X sama dengan 2 kali 15, 30. X sama dengan 30/3 sama dengan 10. Nah, gitu aja. Gampang kan? Nah, begitu. Jadi X sama dengan 10. Ada nggak jawabannya? Ada 10 orang. Jadi jawabannya yang B. Kalau perbandingan berbalik nilai, lakukan perkalian sejajar. Tapi kalau perbandingan senilai, lakukan perkalian silang. Semudah itu ya. Jika X sama dengan berat total P kotak yang masing-masing beratnya Q kilogram. Jika Y sama dengan berat total Q kotak yang masing-masing beratnya P kilogram, maka nah ini kita terjemahkan dalam bahasa matematika ya. Kalau begini ya, gampang nggak? Gampang aja. X-nya ini kan sama dengan X sama dengan berat total P kotak ya, yang masing-masing beratnya Q, maka P kali Q aja. Udah begitu. Sama dengan PQ. Nah, Y-nya apa nih katanya? Berat total Q kotak yang masing-masing beratnya PQ. Ya udah sama dengan Q kali P. Gitu. Jadi hasilnya apa? QP. Terus kesimpulannya apa kan ini apa namanya? Hubungan ya. Hubungan maka gitu kan. X lebih besar dari Y. X lebih besar dari ini Y ya, nggak ada yangnya ya. Y aja ya. Jawabannya apa nih teman-teman? Sama dong ya kan. Terus nggak ada yang sama, ada dong ini. Walaupun dia ada koefisiennya 2, tapi kan dia sama-sama 2. Ini 2, ini 2 gitu. Maka ini jawabannya yang D gitu. Mudah ya. Lanjut. Jika tinggi tabung P 2 kali tinggi tabung Q. Kita nomor 38, sorry. Gak apa-apa lah dong, 39 ya. Nanti habis ini kita 38. Jika tinggi tabung P 2 kali tinggi tabung Q, sedangkan jari-jari tabung sampai mana tadi teman-teman? Anak aku nangis. Jika tinggi tabung P 2 kali tinggi tabung Q, sedangkan jari-jari tabung P adalah setengah dari jari-jari tabung Q, maka perbandingan isi tabung P terhadap isi tabung Q adalah. Nah, teman-teman, ini yang ditanya isi ya, berarti dia volume ya. Nah, rumus volume tabung itu kan teman-teman pi R kuadrat kali T ya. Iya kan? Rumus volume. Nah, ya udah. Maka udah langsung kita masuknya perbandingan kan katanya isi tabung P, maka V volume P per volume Q gitu aja. Nah, sorry ini sama dengan sini. Maka kita masukin P-nya. P-nya aja dulu tulis. Terus tadi R-nya tingginya 2 kali, sedang jari-jarinya setengah ya, setengah dari, berarti dia tar dulu ya teman-teman. R setengah dari Q tadi kan, setengah R dari Q gitu kan. Nah, ingat ini rumusnya kuadrat ya, kuadrat. Masih kelihatan ya. Oke, kita majuin dikit. Per sama aja sih ini pi, tapi dia jari-jarinya itu, kalau yang ini dia jari-jarinya tetap aja ya, maka RQ kuadrat. So tingginya yang P tadi 2 kali tinggi tabung Q, maka 2 Q
gitu kan? 2 tinggi Q, sorry T-nya ya, 2 tinggi Q. Ini T, ntar ya, 2 tinggi Q gitu ya. Kalau ini tinggi Q aja gitu. Nah sekarang ini kan udah bisa habis ya teman-teman pi. Makanya aku bilang tadi tulis aja, karena tetap aja sih kalau 3,14 ini di bawah juga 3,14 kan habis juga gitu kan. Nah ini RQ-nya juga bisa dicoret, TQ-nya juga bisa dicoret gitu kan. Ya nggak sih? Gampang dong ini, berarti tinggal setengah kuadrat itu sama dengan 1/4 ya. 1/4 tinggal kali 2, ini kan tadi 2 ya. Tinggal kali 2. Udah sekarang. Di bawahnya 1 kan? 1 kalau 1 ya nggak perlu lagi gitu kan. Ya udah tinggal ini aja, maka dapatnya 2. Berarti dia hasilnya setengah. Kalau setengah ini kan sama dengan 1 dibanding 2. Ada nggak jawabannya? 1/2. Nomor 39 teman-teman. Ada iya ada yang A ya. Jadi teman-teman lihat nih, ada 2/1 juga gitu. Jangan dipilih ya. Kalau ada pilihan begini ya 1/2-nya, 2/1-nya, jangan beda itu ya. Oke, kita lanjut nomor 38 ya, tadi kelewat ya. Nah, nomor selanjutnya, sebuah kubus yang panjang rusuknya 10 cm dibelah-belah menjadi 8 kubus. Sebuah kubus yang panjang rusuknya 10 cm dibelah-belah menjadi 8 kubus kecil yang sama besarnya ya. Berapakah panjang rusuk ke 8 kubus tersebut? Nah, teman-teman, ini opsi jawabannya aku tadi bingung. Soalnya kan berapakah panjang rusuk ke 8 kubus kecil tersebut gitu kan. Tapi opsinya kok banding, kayaknya dia jawaban yang nomor 39 ya. Berarti ini bukan ya, jawabannya bukan yang ini ya. Kita cari panjangnya. Gak usah kita lihat opsinya ya. Oke, sebenarnya kalau udah ngelihat soal begini udah gampang sih. Panjang rusuknya kan berapa, panjang rusuk ke 8 kubus kecil tersebut gitu kan. Nah, kalau kita gambarkan, sebenarnya nggak gambar juga kalau lagi ujian nggak perlu ya, dari soalnya udah ketahuan sih jawabannya. Nah, tapi nggak apa-apa, siapa tahu nggak paham ya. Ini dia kubus yang udah dibagi menjadi 8 kubus ya. 8 kubus yang sama besarnya katanya kan. Ya kalau digambar kira-kira beginilah dia gitu. Apa sih ini pulpen aku? Kan dia jadi 8. Panjang rusuknya 10 ya katanya ya. Maka ini kan dia jadi 8, berarti panjang rusuknya jadi berapa dong teman-teman? Jadi 5, karena dia dibagi 2 nih ya. Ini dia dibagi 2. Kalau 10 berarti ini 5, ini 5. Berarti ini 5, ini 5, 5, 5, 5 gitu ya. Paham lah ya? Paham lah ya teman-teman, paham lah. Nah, dia jadi 8. Oke. Nah, kalau udah begini, berapakah panjang rusuk ke 8 kubus kecil tersebut? Ini kan dia jadi 5, maka 5 dikali berapa? Kali 12. 12 dari mana kami sih? Coba ini hitung ya. Ini misalnya ini kubusnya ini ya. Kalau kami sih gambar di sini lagi kelihatan gini lah misalnya ya. Ini kubus kan. Nah, udah kelihatan lah ya, udah paham lah ya, 12 ini kan 1 kubus itu. Aku paling susah gambar. Oke, begini. Nah, ini kubusnya kan. Gimana sih tadi aku gambar? Nah, begini ya nih kubus. Oke, coba kalian hitung. Ada berapa? 4 di atas, 4 di bawah, 4 di samping, 4 di sini. Jadi 4 kali 3 ya 12 kan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Nah 12 nya dari situ gitu kan. 5 kali 12 sama dengan berapa? 5 kali 12 sama dengan 60. Terus jadi 8 kubus kan dia, maka 60 kali 8 gitu aja. Hasilnya berapa? 48 tambah nolnya 1 berarti 480. Udah. Jadi kalau pada saat ujian nggak perlu digambar begini lama. Lihat aja sebuah kubus yang panjang rusuknya 10. Terus langsung imajinasi aja.
dibelah-belah menjadi 8 kubus kecil yang sama besarnya, kan dikatakan sama besarnya, udah 8 kubus. Satu kubus itu rusuknya itu ada 12, kalikan aja, berarti ini kan tadi 10, ketika dibelah dia sama besarnya, berarti jadi 5 dong panjang rusuk pendeknya gitu kan. Udah tinggal 5 kali 12 kali 8 gitu aja ya. Paham ya teman-teman? Terima kasih yang belum subscribe, please subscribe kami sih, like, share, dan komen juga. Kita lanjut soal selanjutnya di video selanjutnya ya, supaya nggak bosen. Soalnya ini udah 15 menit. Bisa anak-anak suka bosen kalau kelamaan. Thank you, terima kasih, salam sehat ya.